Insya Allah akan go. Minggu ke minggu pun begitu cepat menghampiri. Setelah bulan Ramadan adalah berpuasa di bulannya Allah, yakni bulan Muharram. Kita berpuasa Asyura itu dianjurkan Nabi itu karena orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram itu. Nah, berpuasa Selasa. Tapi istimewanya ilal jumu'ah yukaffiru ma bainahum. Itu hajinya orang-orang fakir dan hari rayanya orang-orang miskin. Kebahagiaan bagi keluarga, kebahagiaan bagi anak-anak yatim, kebahagiaan bagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa channel Jalan Tengah di mana saja berada, yang insya Allah kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kami doakan bagi para penonton yang mau dengan ikhlas, insya Allah kalau pencet subscribe itu tidak menghabiskan pulsa, tidak akan menurunkan gengsi kita, tetapi ini bentuk dukungan kepada para tim supaya semakin bersemangat bekerja. Dan tentunya Anda tidak kehilangan berita-berita dan hikmah-hikmah selanjutnya. Syukur alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah karunia-Nya kepada kita. Kita berhadiah salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi tauladan kita dalam semua aspek kehidupan, baik itu ibadah, muamalah. Tak terkecuali bagaimana kita mengisi hari-hari, sisa-sisa umur kita di dunia ini dengan kebaikan dan perbaikan. Hari terasa berlari, sehingga minggu ke minggu pun begitu cepat menghampiri. Bulan datang silih berganti, hingga kita memasuki tahun baru ini. Artinya ketika pergantian tahun, mau hitungannya Masihiyah, mau pakai Hijriyah atau tahun apapun, intinya ketika pergantian tahun, umur kita itu bertambah, yang pada hakikatnya berkurang jatah kita hidup di dunia. Lalu sudah sebanyak apakah kita melakukan kebaikan? Dan Muharram kali ini termasuk Muharram yang spesial. Kenapa saya katakan spesial? Salah satu amalan yang kita dianjurkan pada bulan Muharram ini adalah berpuasa. Sehingga dalam sebuah hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalus syiyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Puasa terbaik setelah bulan Ramadan adalah berpuasa di bulannya Allah, yakni bulan Muharram. Dan dalam sebuah hadis yang lain, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumi Asyura faqala yukaffiru sanatal madiyah. Dalam sebuah hadis yang lain, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau ditanya tentang puasa Asyura, maka beliau menjawab yukaffiru sanatil madiyah. Puasa Asyura itu akan menggugurkan dosa 1 tahun yang lalu. Dan untuk Muharram tahun ini, tanggal 10 Asyura itu akan jatuh pada hari Sabtu. Sebelum Sabtu itu Jumat. Jumat itu tanggal 9. Dalam sebuah hadis ketika Nabi diinformasikan bahwa tanggal 10 Asyura itu orang Yahudi juga berpuasa. Nah, jadi ternyata kita berpuasa Asyura itu dianjurkan Nabi itu karena orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram itu. Sehingga ketika Nabi tanya, kenapa kalian berpuasa hari ini? Orang Yahudi menjawab bahwa tanggal 10 Muharram ini adalah di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Musa dari kejaran Firaun dan membinasakan Firaun. Lalu Nabi, aku bi Musa, aku ini lebih berhak untuk berpuasa, aku lebih berhak kepada Nabi Musa.
Nah, tapi supaya menyelisih Yahudi, kita tidak sama dengan Yahudi, sama-sama berpuasa pada tanggal 10 Muharram itu, maka Nabi katakan, kalau saya berjumpa dengan Muharram tahun depan, maka saya akan berpuasa mulai tanggal 9 Tasu'a. Hari Sabtu Asyura, hari Jumat Tasu'a. Sebelum Jumat Kamis, puasa rutin bagi yang terbiasa puasa sunnah Senin Kamis. Kenapa berpuasa Kamis? Kata Nabi, karena hari Kamis itu amal-amal, laporan-laporan apa yang kita lakukan selama 1 minggu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 hari berturut-turut, Kamis, Jumat, Sabtu. Lalu hari Ahad, memang ini ada khilafiyah di sini, tetapi bagi orang yang tidak sempat berpuasa tanggal Tasu'a, tanggal 9 itu, maka supaya menyelisih tanggal 10 dengan Yahudi, kita dianjurkan untuk berpuasa di Ihda Asyura. Sehingga yang mau berpuasa Kamis, Jumat, Sabtu Asyura, Ahad, Ihda Asyura. Setelah Ahad, ketemu Senin lagi. Senin itu puasa rutin. Ketika Nabi ditanya, kenapa berpuasa saya? Nabi menjawab, hada yaumu ulitu fih. Jadi hari ini aku dilahirkan, kata Nabi. Kemudian ketemu Selasa. Selasa memang tidak ada hari sunnah berpuasa Selasa. Tapi istimewanya hari Selasa itu masuk tanggal 13 Muharram. Masuk puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15. Selasa 13 puasa lagi kita ketemu. Rabu 14 puasa kita ketemu. Kemudian tanggal 15 pas hari Kamis berpuasa lagi. 8 hari berturut-turut kita bisa berpuasa. Ini dalam rangka memperbanyak puasa di bulan Muharram, dan di hari-hari itu ada memang kita disunahkan. Sehingga dalam berpuasa hari Jumatnya, Masya Allah, hari Jumat itu Sayyidul Ayyam, hari yang mulia. Bahkan dikatakan al-jumu'ah ilal jumu'ah yukaffiru ma bainahuma. Jadi Jumat, sholat Jumat ke sholat Jumat berikutnya itu penggugur dosa selama 1 bulan. Hari Jumat juga dikatakan bahwa dia hajjul fuqara wa idul masakin. Itu hajinya orang-orang fakir dan hari rayanya orang-orang miskin. Pas sekali, 8 hari berturut-turut kita berpuasa. Hari Jumat, Lebaran, hari raya, hari mulia. Masya Allah, ini benar-benar momentum yang jangan sampai kita kelewatan. Dalam rangka kita mempersiapkan goal kita ke depan. Tidak hanya kita sukses di dunia, tetapi juga kita akan sukses di akhirat. Dan terakhir, pesan saya, hari Asyura, selain kita dianjurkan untuk berpuasa, hari itu juga hari kebahagiaan bagi keluarga, kebahagiaan bagi anak-anak yatim, kebahagiaan bagi kita semua. Siapa yang membahagiakan keluarganya saat itu, apalagi kita bisa bahagiakan di hari-hari sebelumnya atau sesudahnya, insya Allah Allah akan mempermudah urusan-urusan kita, sukses dalam bisnis kita. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wal muwafiq li aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.